Assalamualaikum, balik lagi di FS Santuy ya guys. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat baik-baik aja. Nah, jadi di episode kali ini kita akan coba membahas nih tentang orderan-orderan yang di dashboard tuh lama gitu ya ngambilnya kan. Kalaupun dapat kadang-kadang di auto cancel kayak gitu. Jadi ini menurut sepengalaman gue gitu guys ya. Dan pernah beberapa kali nanya ke temen tuh sama sih kurang lebih hasilnya tuh ya kalau nggak di dashboard lama ya kalau dapet di cancel aja udah gitu kayak gitu karena ada yang tidak sesuai dan lain-lain gitu. Ini menurut pengalaman ya, sepengalaman gitu. Oke, apa aja nih orderan-orderan yang munculnya selalu lama di dashboard atau kena cancel itu apa aja? Kita bahas dari yang paling akhir dulu ya guys. Di sini sih gue baru dapet 6 orderan ya, 6 jenis orderan yang misalkan bawaannya atau apa aja, baru 6 orderan yang lama muncul di dashboard atau yang auto cancel lah kayak gitu. Yang keenam nih yang paling akhir tuh project. Orderan project tuh ternyata nggak semua orang tuh mau ikut project, nggak semua orang mau nyocol orderan project. Apalagi kalau projectnya itu ada contohnya tuh kayak di Depok kalau nggak salah tuh. Order project buah kayak gitu-gitu kan. Argonya tuh udah kalau muncul di dashboard ya argo-argo sisaan gitu kan. Dan itu pun emang kalau misalkan kalian nyocol tuh bisa ngambil lebih dari satu ID tuh dibolehkan gitu kan. Apalagi kalau bos lebih kayak gitu. Karena emang kalau muncul di dashboard ya argonya kecil, terus itu kan orderan project buah kalau nggak salah tuh lama, jadi orang ngambilnya tuh males gitu. Apalagi kadang bawaan barangnya tuh lumayan berat gitu kayak gede ya, jadi orang dengan argo segitu tuh males gitu ngambilnya kayak gitu. Dan itu emang bener sih, coba aja main ke arah Depok tuh kalau ada, biasanya siang kalau nggak salah suka ada muncul argo-argo di bawah 20 kayak gitu. Itu jarang yang ngambil kayak gitu. Tapi ini nggak semua, kembali lagi nggak semua orang apa ya, nggak semua orang nolak gitu, tergantung ke orangnya lagi ya. Ini yang disebutin ini tergantung ke orangnya masing-masing kayak gitu. Kecuali kalau orgo-orgo yang project yang gede yang di atas 40, atas 50, apalagi kalau bawaannya enteng gitu kan. Kita tahu sendiri lah project-project apa itu. Nah itu mah orang-orang udah pada berebut, kadang-kadang pengen masuk aja udah dibilangnya udah full kayak gitu-gitu lah. Kecuali argo-argo sisaan kayak gini, nah ini yang jarang diambil. Yang kelima nih selanjutnya tuh adalah orderan yang membawa pesanan cake ulang tahun gitu atau kue ulang tahun. Nah ini sebenarnya ini tergantung lagi ya. Pokoknya semuanya ini tergantung orangnya masing-masing ya. Ada yang ngambil, ada yang enggak. Nah kalau kayak ulang tahun ini karena resikonya lumayan guys. Ya lu bayangin aja kayak ulang tahun di motor gitu kadang-kadang. Mesinnya tuh kadang-kadang malah nggak pakai box, non box. Gimana coba bawa yang non box antara di depan atau di belakang? Kalau di belakang paling diikat kan. Nah pasti di depan sih rata-rata bawanya tuh gitu. Apalagi kalau misalkan jaraknya tuh kita ngirimnya tuh ke daerah-daerah yang jalannya lumayan nggak, kurang rata gitu, kurang mulus. Nah itu ngeri sih sebenarnya. Makanya ini nggak, bukan jarang ya, makanya orang tuh mikir-mikir lagi nih kalau mau bawa kayak ulta tuh gitu. Karena apalagi kalau misalkan dia pakai asuransi terus dia pos sampai nggak terima kayaknya berantakan, nah itu udah repot lagi gitu. Walaupun dia nggak pakai asuransi juga tetap aja kalau kita lihat orderan sampai ternyata kuenya berantakan kan nggak enak ke kitanya gitu ya. Makanya kadang-kadang si toko kue atau misalkan orang yang mesen kue itu malah nulisinnya nggak kue, dia nulisnya nggak cake gitu, nggak dikasih keterangan, malah dikasihnya tulisannya makanan aja. Pas kita datang tahu-tahu ternyata kue ulang tahun gitu. Kalau kitanya nggak berani ya kita minta cancel aja gitu, karena emang ngeri ngeri rusak gitu. Nanti antara kita ngeklaim biaya asuransinya atau kitanya nggak enak juga ke dianya kayak gitu. Karena pernah nih gue ngorder, bukan ngorder, gue dapet orderan kayak ulang tahun, tapi ini orang tuh kayaknya cake-nya dia tuh khusus kayak buat orang-orang yang lumayan ke atas lah kayak gitu. Makanya pas gue dateng, padahal gue bawa box kan, gue dateng kata dia,
Kak di motor katanya gitu. Enggak, iya kata gue, emang kenapa kak? Biasanya orang-orang yang ngambil kesini tuh pakai mobil kata dia gitu, karena eh, dilihat dari packagingnya aja udah, oh gila keren banget nih, emang kayak orang-orang kaya doang gitu yang mesen. Terus itu gue ambil kan karena harganya lumayan. Nah gue, karena emang beberapa kali gue tuh bawa cake kayak gitu, walaupun ya kadang namanya makanan lah kayak gitu, tapi karena di box kan bisa direkatin tuh, nah jadi dia nggak terlalu goyang-goyang kan. Nah terus gue bawanya nggak ngebut gitu, santai banget jalannya aja, pilih-pilih, karena ya kita kan menyesuaikan dengan orderan itu gitu loh. Gue ngeyakinin ke si customernya emang beberapa kali sih kak kata saya bawa kayak gini, dan ya alhamdulillah sih aman-aman aja kayak gitu. Maka akhirnya dia ya udahlah, di dibawa aja katanya, tapi hati-hati ya kata gue. Oke kayak gitu. Banyak sih orang yang nggak mau bawa kayak itu karena emang bawa cari aman aja kayak gitu. Nah yang selanjutnya ini yang keempat berarti ya, ini tuh agak gimana ya, dia orderan, pokoknya yang keempat nih orderan argonya tuh di bawah 10 ribu lah, 10 ribu ke bawah, tapi ngambilnya di antara di mall atau di pasar kayak gitu yang ada parkirannya lah pokoknya. Kalau di ruko-ruko tuh si mamang-mamang parkirnya masih nggak okein, karena misalkan bilang aja bang kurir mau ngejemput paket, nah itu kita nggak kena parkir nih guys. Nah kalau misalkan di pasar atau di mall tuh kan, kalau di mall ada beberapa yang khusus ojol tuh gratis parkir gitu kan, khusus kurir. Nah kalau ada juga yang emang pokoknya kalau kita masuk ke mall ya bayar untuk parkirnya kayak gitu. Kalau mallnya yang lumayan rame ojol-ojol sih kita kadang-kadang parkirin di pinggir jalan. Nah cuman kalau ini kita bahas tuh yang kena parkir, orderan yang di bawah 10 ribu tapi kena parkir gitu. Karena ini gue pernah nih, ini ke pasar kalau nggak salah. Ke pasar lo mau nggak mau dimanapun kan diputerin tukang parkir kan. Nah diputerin tukang parkir ya udah, pokoknya kena parkir. Padahal nggak jauh dari situ kan, ternyata dia ke atas gitu. Nah kena parkir 2 ribu, misalkan argonya 8 ribu, 10 ribu deh, 10 ribu kena parkir 2 ribu, udah jadinya tinggal 8 ribu nih pendapatan lo, 8 ribu. Belum lagi kalau misalkan kalau ngirimnya ke perumahan sih udah masih enak ya. Ini kalau ngirimnya kena parkir lagi udahlah, itu jangan diambil guys, rugi kalian nanti ya, karena kena biaya parkir. Karena nggak semua customer tuh kadang-kadang ngasih uang parkir padahal cuma 2 ribu, karena ini kan argonya kecil ya. Kalau argonya gede sih nggak masalah lah, pokoknya di atas, apalagi kalau di atas 20 tuh nggak masalah lah gitu, kena parkir 2 ribu doang. Kalau customernya ngerti sih biasanya ditanyain. Kalau waktu itu gue juga pernah ditanyain, bang tadi ada parkirannya nggak atau ada biaya tambahannya nggak? Terus gue bilang aja tadi kena parkir doang sih kak di waktu pick up, karena kan ngambilnya di pasar atau kayak di ruko-ruko gitu, jadi kena 2 ribu. Ya udah digantiin sama dia gitu. Tapi itu untuk customer yang ngerti aja. Banyak kan customer yang kan cuma nerima, mereka mungkin kurang ngerti kayak gitu guys. Yang ketiga, nah ini orderan yang beratnya melebihi kapasitas atau volumenya melebihi kapasitas kayak gitu. Ini biasanya pasti kena cocol dulu. Kalau udah konfirmasi baru nanti kita auto cancel biasanya kayak gitu, atau ke customernya bilang kita nggak bisa bawa kayak gitu. Kadang ada juga yang ngelihat di deskripsinya up to 15 kg udah nggak dibawa, karena dia jaga-jaga main aman aja gitu, daripada ngabisin waktu nanti minta-minta cancel, jadi mendingan nggak diambil. Pokoknya dia kalau udah up to 15 kg tuh udah ada yang begitu. Karena gue sempat tanya-nanya juga, ada yang sempat curhat juga, pokoknya di atas 15 km, di atas 15 kilo up to 15 kg tuh nggak diambil sama dia karena dia cari aman. Karena ini gue pernah nih guys, ini kalau ini pengalaman gue sendiri ya, argonya gede 45 ribu, 45 ribu, ih di dashboard kok lama munculnya kan, di sininya bacaannya buah kan, buah, oh ngangkut buah nih 45 ribu, arahnya ke arah puncak kan, jalur puncak, lumayan nih. Terus karena gue pernah pick up di tempat itu, di tempat yang pick up buah itu, pede lah gue. Biasanya paling cuman 10 ribu gitu kan, bawa mangga yang sekrese kayak gitu, kayak buat ngejenguk orang terus gitu.
Ya udah gue bawa aja, kalau enggak biasanya bawa parcel kalau buah kan. Kesikat gue cocol. Nah salahnya gue nggak hubungin si customernya dulu, itunya buahnya semana gitu kan, karena emang ya biasanya gue juga jarang nanyain orderannya tuh segimana gitu loh. Langsung ke tempat pick up, ternyata itu pas gue dateng dia gimana ya, berat iya, terus melebihi kapasitas, ngerepotin bawa di jalannya kayak gitu. Pas gue tanya, orderan atas nama ini kak? Oh ya udah bentar katanya. Ternyata bawaannya itu bawa mangga 40 kilo sepeti kayak gitu kan. 40 kilo itu tuh belum sama petinya katanya gitu. Kalau sama peti kena 45-an lah kata dia gitu, kata si amang-amang buahnya tuh. Sama semangka 20 kilo 60 kilo kan, semangka 20 kilo. Anda kebayang lah segimana gitu kan, di pakai apa namanya, pakai kayak yang karung-karung yang jaring-jaring itu, udah dibungkusin sama dia tuh. Sama sisanya buah-buah lain itu pokoknya totalnya lebih dari 70 kilo lah katanya gitu. Ih, kata gue buset, ini kalau dan dan arahnya ke puncak kan, gue ngisi bensin aja repot ini kalau harus bongkar muat sendiri kata gitu kan. Dan itu melebihi kapasitasnya tuh di volumenya gitu guys. Anda kalau bawa orang 70 kilo itu kan dia diem, kita masih enak gitu kan. Ini bawa buah harus diikat mati kan, otomatis harus diikat biar kuat gitu kan. Dan buahnya kebayang dong, mangga 40 kilo, semangka 20 kilo di belakang tuh. Nah yang sisanya yang di depan, jadi full lah depan belakang tuh bawa buah gitu. Jalurnya jalur puncak tuh kadang-kadang macet, kadang-kadang kalau sekalinya macet ya udah macetnya lumayan gitu. Udahlah itu gua cancel aja pak. Bu, kata saya, ini ordernya saya nggak kuat tuh bawanya kata saya, karena ya saya juga belum isi bensin. Kalau isi bensin dulu ke pom bolak-balik lumayan, karena dari sini kan nggak ada nih daerah sini. Terus kalau misalkan saya bawa dulu terus saya isi bensin, saya repot ngisinya nih, rasanya sih gitu. Masa harus turunin 40 kilo 20 kilo, saya repot. Pasti dilebihin sih, tapi kalau ini pasti dilebihin sebenarnya kayaknya ya. Ya udah akhirnya lama-lama nego, cancel aja lah udah. Karena kan kita cari aman ya, cari aman. Dengan orderan segitu itu harusnya udah pakai mobil guys, itu harusnya udah pakai mobil karena udah melebihi kapasitas. Udah akhirnya di cancel aja kayak gitu, dan si customernya juga terima. Yang penting jangan membahayakan driver, yang penting kita keselamatan dulu deh udah. Argumentar kita cari lagi juga nggak susah lah, nggak masalah kayak gitu. Next, ini orderan COD. Orderan COD tuh kadang-kadang nggak semua terima guys. Orderan COD yang kayak gimana dulu nih. Jadi sering nih muncul kemarin tuh dari arah-arah Bekasi kalau nggak salah. Di dashboard tuh pokoknya kalau Anda buka subuh atau buka pokoknya sehabis tengah malam ke pagi tuh suka muncul ada orderan, misalkan ini orderannya sih bacanya kayak grosir gitu, kayak sembako. Ngirim misalkan ke 5 titik nih, ngirim ke 5 titik, yang terakhirnya balik lagi ke titik dia nih. Jadi yang pertama ambil pick up, ngirim, terakhirnya balik lagi ke si tempat pick up ini kan. Nah jadi ternyata misalkan ongkosnya itu 50.000, ongkosnya 50.000 nih, ngirim ke 5 titik kan, 5 titik yang terakhirnya ini balik lagi ke tempat dia nih, ke tempat pick up. Jadi ternyata di sini titik 1, titik 2, titik 3, titik 4 itu dia setoran ternyata guys. Jadi kita ngirim ngasih barang, tapi dia COD kita, tapi dia ngasih biaya gitu kita gitu kan. Dia ngasih biaya ke kita nih. Nah ternyata COD-nya ini kalau dijumlah 1, 2, 3, 4 itu bisa sampai sekitar 1 jutaan guys. Kemarin ada tuh kayak gitu. Ini contohnya aja ya. Sekitar 1 jutaan. Nah ini nanti di storein lagi nih ke titik pick up kan, karena Anda harus balik lagi nih ke titik 1. Nah itu banyak juga ternyata orang yang nggak mau ngambil kayak gitu, karena dirasa Anda bawa barang yang lumayan dan COD-nya itu terlalu gede gitu biayanya. Nah dia ngeri kalau misalkan bawa uang banyak tapi harus story lagi kan, harus dihitung lagi. Jadi ngeri katanya gitu, jadi nggak sebanding lah ibaratnya katanya gitu kan. Walaupun argonya pasti lumayan nih, karena melebihi ngirimnya tuh lebih dari 4 titik, ngirim lebih dari 5 titik biasanya tuh kalau yang kelihatan ya kayak gitu.
Tapi ini banyak yang nggak ngambil karena ya itu tadi balik lagi ke titik satu. Dan ya begitu, bawa uang banyak repot ntar kalau misalkan ada kurang-kurang atau selisih. Kalau orang yang ngasih dibuletin sih biasanya lumayan gitu kan, ada lebih ya. Cuman kadang-kadang orang ada yang pas banget. Gua aja waktu itu pernah ada dua, misalkan ongkosnya 20.000 300, ya bener dikasihnya 20.000 300, ada 300-nya gitu. Itu emang benar-benar harus teliti sih. Tapi ini sebenarnya masih oke gitu kan. Masih banyak apa ya, masih ada lah orang yang mau ngambil gitu. Kalau yang emang daerah domisili sana lumayan, jadi pulang pergi gitu kan. Cuman di dashboard ini kemarin lama, malah sampai di grup tuh, ambil nih nggak mau ah katanya gitu kan. Ini ambil nih lumayan, mau ah katanya, nggak sebanding katanya kayak gitu. Ini kita ngomongin yang orderan yang macam kayak gitu ya guys. Nah yang pertama, orderan yang paling primadona nih, yang lama banget muncul di dashboard itu, jarang ada yang ngambil. Orderan 6.400 atau kita bilangnya 6.400.000. Pick up-nya lebih dari 4 km, itu udah pasti orang kemungkinan tuh nggak bakal diambil gitu. Kecuali orang-orang yang bener-bener mau dan orang-orang yang baru masuk biasanya kayak gitu. Karena di atas 4 km tuh eh, nggak sebanding gitu guys, nggak kita bensin ngeluarin berapa gitu kan dengan waktu, dan dapatnya cuma 6.400 gitu. Ini di luar tips ya, di luar uang tips. Biasanya walaupun ada yang ngasih uang tips, ini kita bicara argo real gitu, 6.400. Apalagi argo 6.400, jaraknya lumayan, minta bawa box, dan bawanya kayak ulang tahun tadi. Udah lah, udah itu udah close, udah nggak bisa bukan nggak bisa ya, udah jarang banget orang yang mau ngambil itu gitu. Siapapun dimanapun kemungkinannya tuh itu jarang diambil gitu guys, kecuali kalau misalkan pick up cuma 1 km, maksimal tuh paling ya 2 km lah. 1 km, 1 km 2 km tuh masih mungkin masih ada yang ngambil, itu pun yang non box. Kalau yang pakai box ya mending, biasanya dia agak males gitu bawa itu gitu kan. Kayak gitu sih. Itu mungkin sepengalaman gue nih, orderan yang banyak auto cancel atau banyak didiamin aja di dashboard, nongkrongnya lama kayak gitu. Ini sepengalaman gue. Ada lagi nggak sih orderan yang menurut kalian tuh yang kalau kalian terima ya auto cancel, dan orderan yang emang munculnya di dashboard tuh lama diem gitu, nggak ada yang ngambil? Coba komen di bawah. Siapa tahu pengalaman kita kan berbeda nih, atau mungkin gue masih kurang kayak gitu yang gue jelasin kayak gitu. Oke, itu aja guys yang kita bahas di episode kali ini. Mungkin kalau misalkan ada kesalahan itu dari gue, kalau ada yang oke bisa dijadiin pengalaman buat kalian. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.